Nah, langsung aja nih ya, kita di jam-jam rawan ngantuk ini, aku mau ajak teman-teman semua buat main games, biar tetap semangat buat dengerin Firman nanti. Di sesi games ini, aku bakal panggil teman-teman crewmate ya, biar kayak di Among Us gitu loh. Dan di sini, aku nggak sendirian mimpin gamesnya, aku punya partner. Aku panggil ya partner aku. Halo Kak Leo. Halo Kak Jeje. Yeay, ini dia partner aku, teman-teman, crewmate. Main apa kita hari ini Kak Jeje? Kita mau main apa ya? Apa kita mau main Among Us Kak? Wah, tentu tidak. Ini vibes-nya aja Among Us ya, Kak. Tapi mainnya bukan Among Us nih. Nah, langsung aja nih, udah ada rules games-nya. Jadi kita ini mau main yang namanya tebak kata, guys. Crewmate. Jadi para crewmate nanti yang ingin menjawab pertanyaan dapat menggunakan kolom chat. Caranya menulis mau jawab di kolom chat. Terus nanti yang kedua, kalian harus menyelesaikan misi dengan cara menebak jawaban tokoh atau suatu peristiwa di Alkitab melalui gambar yang tersusun. Jadi nanti yang mau jawab, yang udah chat mau jawab, nanti aku atau Kaleo yang bakal panggil, baru nanti teman-teman crewmate itu on mic untuk jawab, atau kalau yang tidak memungkinkan juga bisa ya, untuk di chat aja. Oke. Dan ada nanti ada secret mission nih. Wah, Kak, ada secret mission, Kak. Wah, ini apa ini Kak, secret mission ini? Iya nih, kayaknya terus ada tulisannya soon. Berarti kita nggak bisa tahu sekarang nih. Oke, Ada jadi kejutan berarti kayaknya. teman-teman harus benar-benar perhatiin banget ya Kak Jeje ya. Begitu masuk secret mission, ini pasti satu yang lebih dari biasanya Kak Jeje ya. Yuk, Ika. Oke, teman-teman kalau udah siap, kita mulai. Oh, ini contoh soalnya Kak Jeje. Wah, ini dia contoh soalnya. Langsung cus saja ke soal. Nah, Kak, ini ada tangan-tangan nih, Kak. Ada roti, ada ikan. Kira-kira apa nih menurut Kakak ya? Aku coba jawab ya Kak Jeje. Ini sepertinya ya 5 roti 2 ikan. Bener nggak sih Kak J? Langsung aja kita cek jawabannya. Gimana Bang Bona? Oh, asik. Bener. Aku benar. Oke, crewmate. Jadi ini cara mainnya ya. Nanti Nggak kita terlalu akan susah ya tebak-tebakan. Kak Jeje ya? Iya, ini mah gampang ini, Kak. Bisa semuanya ini langsung lulus. Oke. Berarti teman-teman yang udah ready, kita bisa mulai soal yang sebenarnya Kak Jeje ya? Oke, siap semuanya? Langsung aja Bang Bona, soal nomor 1. Nah, Oke teman-teman, silakan yang mau jawab, bisa tulis di kolom chat, mau jawab, nanti kita akan persilahkan open mic. Oke, oh ini sepertinya susah ini Kak. Itu iya nih, gambar apa susah. sih? Gambar wajah Ada pria ya, sepertinya Kak ya. Ada fish, ada bapak-bapak. Ada air, itu air apa laut apa ombak gitu ya Kak. Iya nih, ini apa ya? Kemudian Tapi dua kayaknya ini. air ya. Oke, ini teman-teman. Wah, ini kayaknya susah ini, Kak. Wah, Belum ada yang bisa jawab nih. soal nomor 1 udah susah nih kayaknya ya. Oke, kita kasih jawabannya aja deh, Kak. Soal nomor satunya apa? Oke, soal nomor 1 adalah Musa. Oke, Musa. Musa ya, Kak ya. Jadi ini bisa peristiwa, bisa tokoh, kayak gitu ya, Kak ya. Benar banget. Oke. Ini mungkin Musa karena ada pria, kemudian ini air terbelah menjadi 2 gitu ya, Kak ya. Iya, dia kan membelah laut kan, laut merah. Oke. Nah, Kak, kita coba aja Kak langsung soal yang kedua Kak. Iya, langsung soal yang kedua. Kak, oke teman-teman, yang mau jawab silahkan chat di kolom chat ya. Iya. Boleh nanti on mic atau boleh nanti juga di chat aja jawabnya juga nggak apa-apa, crewmate.
Mana nih? Sepertinya para crewmate-nya sedang bingung ini. Ini susah banget ya sepertinya. Saya tahu Kak, saya tahu Kak. Oke, Joan, silakan Joan. Joan, Itu password dulu. Sorry, Joan, password dulu. passwordnya apa ya? Ulangin Mau jawab. Mau Mau jawab. jawab. Oke, silakan Joan. Enggak, Samson. Samson, oke kita buka aja jawabannya apa. Yang siapa itu yang itu? Oh, Joan Oke. benar. Oh, bener ya? Selamat Joan. Iya, oke, makasih Kak. Oke, thank you Joan. Oke, sebenarnya tidak terlalu Langsung susah. soal selanjutnya. Kita lanjut soal berikutnya. Soal ketiga. Apa nih soal ketiga? Wah, kita udah langsung masuk secret mission, Kak. Ada secret mission ini ternyata nih. Nah, ini dia 2 crewmate yang paling banyak mengumpulkan poin jawaban berhak mendapatkan OVO atau GoPay atau pulsa. Jadi nanti crewmate boleh pilih senilai 15.000 tanpa dipotong pajak. Wah, Oke. dapet nih crewmate. Ayo langsung nih ya. Untuk Joan yang tadi sudah menjawab nomor 2, tadi sudah termasuk hitungan poin nggak, Kak? Termasuk dong. Oke. Tenang saja. Beruntung untuk Joan ya. Oke, Iya. maaf satu lagi rules-nya, maaf ya Kak Noni. Kak Noni meskipun tahu jawabannya, Kak Noni belum bisa berpartisipasi. Ini terutama buat teman-teman siswa. Jadi kita dahulukan teman-teman siswa untuk ikut join games ini. Yuk kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Joan boleh jawab lagi kok Joan. Wah, ini gambar perempuan, ular, mata, dan buah. Kira-kira apa ya, teman-teman? Yuk, teman-teman yang bisa jawab, ketik aja mau jawab. Atau bisa open mic dan sebut passwordnya mau jawab, harus sebut alasannya. Bukan alasannya, sebut jawabannya apa. Yang tadi udah jawab, boleh jawab kembali karena kita hitungannya ada poin di sini, teman-teman. Yuk kita tunggu teman-teman. Nah, teman-teman mana nih? Ini ada ular nih, ada mata, ada perempuan. Wah, menarik nih gambarnya ya. Oke. Sepertinya adakah yang bisa menjawab? Berpikir. Oke. Adakah mungkin dari teman-teman yang mau lain? jawab. Oke, Kristina, silahkan Kristin. Apa jawabannya Kristin? Jawabannya Hawa. Hawa, kita buka jawabannya Kak. Jawabannya? Yeay, benar buat Kristin. Terima kasih Kak. Thank you, Kristin. Kita lanjut nih. Sorry nih, tadi kita kelewat ya. Kristin perkenalan dong sedikit. Tadi udah sih di chat, boleh nggak kenalin dulu. Kristin dari sekolah mana? Shalom semuanya. Shalom. Kenalkan, nama saya Kristina Daniel Manalu. Saya kelas 10 AKL 1. Saya berasal dari sekolah SMK Plus PGRI 1 Cibinong. Terima kasih. Oke, thank you. Tadi Joan kelewatan ya Kak ya, gara-gara kita sok-sok kenal sama Joan kita ini. Oke, yuk lanjut soal berikutnya. Oke, Devin kalau mau menjawab siap-siap ya Devin ya. Ayo kita soal berikutnya. Soal nomor 4. Wah, ada ikan hiu atau ikan paus itu ya, kapal, kemudian apa kayak badai ya kali kayak itu ini ya. Ada kilat-kilat ini ya. Wah, wah itu air yang sangat banyak. Wah, kira-kira ini kayaknya nama tokoh lagi nih ya Kak ya. Iya, ada nama tokoh lagi nih. Identik tapi sama ikan. Oke, Kristina. Jawabannya Yunus. Oke, kita buka jawabannya apa Bang Puna?
Wih. Selamat Christina. Selamat Christine. Juan boleh jawab lagi kok Juan kalau mau jawab. Jangan sampai poinnya dikebut sama Christine nih. Teman-teman yang lain boleh juga ya. Iya, teman-teman yang lain juga boleh banget Christine pastinya. dapat poin lagi. Lanjut Kak, soal kelima. Kayak kita ada 100 soal ya Kak ya? Wah, kayaknya kita itu Kak, 100 soal dikit banget itu Kak. Oh, dikit banget. Oke, soal kelima lanjut aja Kak Bona. Ya, layarnya belum berganti, Kak. Iya, layarnya belum berganti. Nah, Oke, ini. siap. Waduh, ada dolar. Oke, itu ada gambar Salib. sarjana kali ya. Apa Nah. ya, bisa siswa, bisa mahasiswa ya. Ada uang, kemudian ada gambar apa itu Kak? Mata duitan ya Kak ya? Iya, ada mata duitan. Tapi Wah, ada sama. juga nih di sebelahnya nih. Oke, sorry teman-teman, jangan coret-coret ya. Jangan coret-coret. Sama gambar salib. Ini Wah, ada pembajak. Oke, siapa yang mau jawab? Ini Devincia boleh banget kalau mau jawab. Jawabnya pakai mau jawab, ketik mau jawab di chat gitu ya. Atau teman-teman yang lain juga, atau mau langsung on mic, mau jawab gitu, bilang aja. Nggak apa-apa banget teman-teman. Oke. Ada nggak? Wah, sepertinya tidak ada ini. Sepertinya Kak. Kita buka aja kali ya Kak Iya, ya? kita buka aja. Oke, buka aja, boleh. Tolong Kak Bona, kita buka aja. Wah, Yudas Iskariot rupanya ya. Oke, jadi ini gambarnya demi uang gitu ya Kak, sampai Kak JJ ya. Iya. Salah satu murid Yesus yang karena uang gitu ya, Kak, akhirnya membantu orang-orang untuk menangkap Yesus. Oke, lanjut soal ke-6. Wah. Nah, ini dia plus 2 nih. Jadi nanti yang bisa jawab soal nomor 6 dapat 2 poin. Wah, ini berarti yuk, teman-teman, ada gambar bapak-bapak, kemudian ayah dan anak, kemudian gambar domba ini kali ya Kak ya, bukan kambing Iya, ya, sama pedang. Maaf, atau pisau kan? Coret-coret. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, santai. Oke, teman-teman, kira-kira dia bisa jawab nggak ini apa? Gas nih. Boleh. Mikael, boleh jawab Mikael kalau mau. Oke, ada yang mau jawab? Wah, sepertinya pada bingung semuanya ini para crewmate. Mau jawab. Oke. Boleh. Jawabannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Apakah itu jawabannya? Sepertinya jawabannya gimana nih? Bukan kayaknya Kak ya. Iya, bukan. Bukan Christine. Kali ini bukan. Yuk, teman-teman, kita masih lempar ke teman-teman yang lain. Ya. Oke, Devin. Kenapa Devin boleh? Habel. Bukan juga ya Kak ya. Bukan juga Devin. Makasih Devin atas partisipasinya, tapi Anda masih belum beruntung. Ya. Bapak mempunyai banyak sekali anak-anak. Santai Devin, masih ada pertanyaan lagi. Oke, ada lagi yang lain teman-teman? Mau jawab dong. Boleh Lili. Ishak bukan sih? Ishak. Coba kita lihat dulu di Coba kita lihat jawabannya. Wah, oke. Selamat buat Lili. Dapat 2 poin langsung nih Lili. Dapat 2 poin langsung. Oke, lanjut. Oke, berarti sudah seri ya sama Christina. Waduh. Ini soal nomor 7 nih yang menentukan nih. Wah, ini ada plus 5.
langsung nih yang jawab langsung bisa menang nih sepertinya. Oke, itu ada gambar malaikat, kemudian ibu hamil, kemudian ada gambar. Saya Kak. Oke, silakan William. Silakan William. Tuhan Yesus Kak. Tuhan Yesus. Oke, kita buka Kak. Oh, Oke, ada Tuhan. benar banget. Oke. Selamat ya buat William. Ya Kak. Wah, William yang pemenangnya teman-teman. Tapi nanti ada juga satu lagi pemenangnya karena kita ada 2 crewmate. Oke, ada Kak soalnya Kak. Wah, udah nggak ada. Oke, teman-teman, sesi games kita sudah berakhir. Nanti nilainya akan dikalkulasi yang akan kita umumkan di akhir sesi ibadah. Ya Kak JJ ya. Jadi teman-teman, stay tune sampai sesi ibadah ini berakhir. Oke, terima kasih Kak Leo. Oke, saya kembalikan ke Kak JJ. Selamat beribadah. Selamat beribadah juga. Nah, terima kasih Kak Leo atas bantuannya. Berarti sesi games kita sudah selesai ya teman-teman. Dan saat ini aku ingin mengajak teman-teman untuk bersatu teduh sejenak. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-berkat yang telah Kau berikan. Terima kasih karena Kau telah mengumpulkan kami di ruang virtual pada hari ini untuk melakukan ibadah ya Tuhan BSF. Kiranya Kau yang mau berkati ibadah ini agar dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhirnya. Dan biarlah setiap kami yang mendengarkan firman agar dapat terus menikmati firman-Mu ya Tuhan dan dapat kami aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Bapak, mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Oke. Nah, teman-teman, gimana nih perasaannya saat ini? Setelah kurang lebih sudah 8 bulan, kita melakukan hampir seluruh kegiatan kita di dalam rumah. Mungkin ada yang merasa ini menyenangkan. Atau mungkin juga ada yang merasa kosong, jenuh. Atau ada yang mungkin juga yang merasa ya biasa-biasa aja gitu. Yang penting aku punya kuota, aku punya sinyal lancar, dan aku aman. Nah, namun terlepas itu semua, saat ini aku mengajak teman-teman untuk bersama-sama bersyukur atas segala penyertaan Tuhan hingga pada hari ini. Mari kita menyembah nama Tuhan dan persiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman-Nya dengan menyanyikan lagu Sungguh Indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh
mengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Kepada Kak Noni dipersilakan untuk membawakan firman Tuhan. Baik. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, teman-teman mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah pencipta alam semesta. Kami bersyukur Tuhan atas karya-Mu yang begitu indah dalam hidup kami. Kami bersyukur atas pengorbanan anak-Mu, Yesus Kristus yang telah menebus kami dari segala dosa-dosa kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah pada siang hari ini, hati kami boleh digugah oleh kebenaran firman Tuhan. Hidup kami boleh diubahkan, kami ditegur, dikuatkan, atau bahkan dihiburkan oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau melayakkan hamba-Mu, Tuhan yang mengampuni, dan Tuhan yang berkuasa atas hamba-Mu ini, sehingga apa yang disampaikan, itu semua berasal daripada Engkau ya Tuhan. Dan juga kami mau mempersiapkan hati kami, untuk kami menerima kebenaran firman Tuhan. Berikan kepada kami tanah hati yang subur, dan biarlah firman-Mu itu boleh bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami, dan biarlah buah itu dapat dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, halo teman-teman semuanya, salam kenal. Iya, terima kasih untuk kakak-kakak TPS di pelayanan siswa Bogor yang sudah mengundang Kak Noni. Perkenalkan ya, katanya kalau tidak kenal maka tidak sayang gitu ya. Ya, tapi setidaknya kalian mengenal siapa yang berbicara di hadapan teman-teman siang hari ini. Nah, nama saya adalah Noni Alina Kristiani. Saya adalah staf perkantas di Kota Banyuwangi. Teman-teman tahu di mana itu Banyuwangi? Banyuwangi itu adalah kota paling timur di Pulau Jawa. Jadi kalau teman-teman mau pergi ke Bali dengan jalur darat, teman-teman pasti akan melewati Kota Banyuwangi. Gitu ya. Jadi kapan-kapan kalau kalian ada yang mau berlibur, silahkan menghubungi Kak Noni gitu ya. Mungkin kita bisa bertemu gitu ya. Nah, tidak berlama-lama ya, Kak Noni akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang cukup judulnya tuh unik gitu dan kreatif ya. Games yang saat ini sedang digandrungi oleh anak-anak muda. Game Among Us. Oke, Kak Noni share screen dulu. Nah, apakah teman-teman ada yang sudah pernah memainkan game ini? Pernah ya? Kalau anak zaman now nih pastinya udah pernah ya ada game sedikit yang baru dicobain gitu kan. Jujur Kak Noni bukan gamers. Di HP itu nggak ada satupun game ya. Tapi ketika mendapatkan tugas ini gitu ya, kemudian Kak Noni mendownload game itu dan mencoba bermain. Dan ya cukup menyenangkan meskipun kadang sakit hati ketika dibunuh gitu ya. Dan gentayangan di pesawat itu
tanpa bisa melakukan apa-apa. Nah, tapi temanya saat ini itu adalah God among us. There is God among us. Nah, TPS yang menghubungi Kak Noni merasa bahwa, Kak, kita nggak jahat ya. Kita kok nyamain Yesus sama kayak impostor gitu ya. Apakah ini tema yang kontroversial gitu, terlalu kontroversial ya? Nah, menurut Kak Noni sendiri, teman-teman, Among Us sendiri itu kan sebenarnya sebelum ada game ini merupakan suatu kalimat bahasa Inggris gitu kan ya. Jadi ya Among Us itu tergantung dari bagaimana kita mengartikannya, bagaimana motivasi kita memakai kalimat ini gitu. Nah, there is God among us. Ada Tuhan di antara kita atau di tengah-tengah kita. Nah, Among Us itu merupakan permainan multiplayer yang menuntut kerjasama tim dan usaha pengkhianatan. Among Us dapat dimainkan oleh 4-10 pemain. Ya, kalau teman-teman suka nonton YouTuber, udah banyak ya YouTuber yang bikin video tentang ini gitu. Karena ini juga nonton. Punyanya Raditya Dika, punyanya Jessica siapa tuh ya lupa. Pokoknya karena nonton juga gitu ya. Nah, itu cukup menyenangkan ngeliatin mereka main gitu ya. Para pemain dituntut untuk memperbaiki pesawat ruang angkasa yang ditumpanginya. Namun harus tetap waspada karena ada player yang berperan sebagai penipu dan pengkhianat di atas kapal. Nah, kita mau belajar nih ya tentang Among Us. Tentang siapa yang ada di antara kita atau di tengah-tengah kita atau di dalam kita. Karena ketika Kak Noni membaca di dalam Alkitab gitu ya, terkhusus di NIV, New International Version dari Alkitab gitu ya, Among Us itu diartikan seperti ini, di antara kita, di tengah-tengah kita, atau di dalam kita. Nah, siapa? Apakah impostor ataukah Yesus? Nah, mari kita buka 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Kita akan baca bersama-sama bagian Alkitab ini. Silakan teman-teman buka di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Kak Roni akan bacakan untuk teman-teman sekalian ya. Sudah dapat semua ya Alkitabnya ya, dipersiapkan. Oke. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan.
Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Ya, itu tadi kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca. Mari kita ulik dari firman Tuhan ini. Nah, dari hasil pendalaman Alkitab Kak Noni gitu ya. Among Us di dalam Alkitab terjemahan NIV itu terdapat di perikop ini, teman-teman. Jadi yang pertama itu di Yohanes 4 ayat 9. This is how God showed his love among us. He sent his one and only Son into the world that we might live through him. Ya, jadi among us itu diartikan kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Di tengah-tengah kita, kasih Allah dinyatakan. Gitu ya. Dengan cara bagaimana? Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ini among us yang terdapat di Alkitab. Siapa yang ada di tengah-tengah kita? Yaitu Tuhan ya, bukan impostor. Nah, 1 Yohanes 4 ayat 17 juga menyatakan, "In this way, love is made complete among us, so that we will have confidence on the day of judgment, because in this world we are like him." Kasih Allah sempurna di dalam kita, ya. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Nah, teman-teman, kalau ini melihat ada dua hal among us di antara kita, yaitu kasih Allah yang ditunjukkan di tengah-tengah kita melalui Yesus Kristus, dan bagaimana kasih Allah itu sempurna di dalam kita, yaitu ketika kita berani percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga hidup di dunia ini dengan cara Kristus telah hidup, yaitu saling mengasihi. Ya, kasih Allah itu dinyatakan di tengah-tengah kita melalui Yesus, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi bagaimana kehidupan kita saat ini? Apakah kita sungguh-sungguh telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita secara pribadi? Nah, itu hanya bisa dijawab oleh teman-teman sekalian. Apakah teman-teman sudah percaya dengan sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Karena dengan begitu, teman-teman baru akan merasakan kasih Allah yang luar biasa, sempurna dalam hidup kita. Teman-teman, jika Allah ada di antara kita, itu ditunjukkan dengan cara hidup kita yang saling mengasihi. Maka kita tidak perlu takut pada hari penghakiman, karena kita sudah hidup seperti Yesus telah hidup, yaitu saling mengasihi. Ya, jadi kalau misalkan kita tahu ada impostor di tengah-tengah kita, dengan tanda apa? Ada kawan kita, crewmate kita yang dibunuh gitu ya. Nah, itu kalau impostor. Tapi kalau Allah ada di antara kita, apa tandanya? Yaitu dengan cara kita saling mengasihi. Karena hanya dengan demikianlah, di situ dibilang ya di ayat 12, jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Bagaimana orang-orang bisa tahu Allah ada di dalam kita? Yaitu hanya ketika kita saling mengasihi. Gitu ya.
Nah, teman-teman, Kak Nudi lihat di sini, saling mengasihi itu diulang hingga 3 kali. Di ayat 7, di ayat 11, dan di ayat 12. Yohanes sendiri menekankan bahwa saling mengasihi itu adalah cara hidup yang penting bagi orang percaya. Ya, jadi latar belakang atau alasan Yohanes menulis surat ini adalah ajaran palsu mengenai keselamatan dalam Kristus yang memutarbalikkan Injil pada jemaat di masa itu. Ajaran sesat ini menganggap kalau menaati perintah Kristus, hidup kudus, terpisah dari dosa dan dari dunia itu tidak diperlukan untuk iman yang menyelamatkan. Nah, berarti sebenarnya Yohanes ini menganggap bahwa ya ketika kita menerima Kristus, kita perlu hidup seperti Kristus telah hidup, yaitu saling mengasihi. Gitu. Ya, sebagai orang Kristen, yang penting percaya aja. Terus kita tidak perlu menunjukkan buah pertobatan, nah itu salah besar ya. Jadi ketika kita terima Kristus, ayo kita berbuah. Dan terutama adalah kita mau saling mengasihi. Ini hal yang terpenting yang ingin Yohanes ingatkan di perikop ini, di bagian perikop ini ya teman-teman. Apakah kita sudah saling mengasihi satu sama lain? Di antara kita mungkin ada yang sudah mengenal atau tidak mengenal satu sama lain. Sebagai saudara seiman, mari kita saling mengenal dan mendukung gitu ya. Kalau misalkan ada kegiatan seperti ini, ayo ajak teman-temannya yang lain yang tidak bergabung untuk ikut bergabung. Dan kita menunjukkan kasih Allah bersekutu bersama saudara-saudara seiman. Kak Noni, mohon maaf, belum di-unmute, Kak. Oke, sorry. Oke, apakah ini dari tadi unmute-nya? Enggak, Kak. Enggak. Oke. Baru kok. Jadi teman-teman, terima kasih ya. Mengasihi itu merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemberani. Ya, kenapa sih? Karena teman-teman, kalau kita mengasihi, itu tanda bahwa kita menjadi rentan untuk disakiti. Ya kan? Jadi kalau kita mengasihi seseorang itu sebenarnya adalah tindakan yang paling berani. Lalu bagaimana dengan rasa takut? Apakah itu harus diabaikan? Tidak. Rasa takut itu manusiawi ya. Nah, itu perlu diterima dan direngkuh. Tetapi bukan untuk diberi makan atau dipelihara sehingga rasa takutnya tumbuh besar. Tidak ya. Rasa takut perlu diakui dan dibawa ke hadapan Tuhan melalui doa dan membuat kita berani menghadapi apapun. Ketika Kak Noni melayani sebagai seorang staf di Banyuwangi, ada rasa takut, tetapi juga kasih yang begitu besar terhadap jiwa-jiwa atau siswa-siswi di Banyuwangi gitu ya. Apakah kemudian Kak Noni tidak pernah merasa takut? Tentu saja pernah ya teman-teman. Ya, terpisah dari keluarga, dari orang yang sudah lama kita kenal, lalu tiba-tiba pergi ke suatu kota gitu kan, tentu saja takut gitu. Akan tetapi kasih yang besar itu memang lebih kuat gitu ya, yang akhirnya ketika Kak Noni berserah, bersandar penuh sama Tuhan, Tuhan yang menguatkan. Jadi, ayo kita mau menjadi para pemberaninya Kristus. Yaitu mau menunjukkan kasih kepada sesama, meskipun kita kemudian rentan untuk disakiti, rentan untuk dikecewakan. Maukah kita memilih untuk tetap mengasihi satu sama lain? Karena dia ingin mengajak teman-teman untuk merenungkan gitu ya, siapa orang yang selama ini sulit untuk aku kasihi?
Mungkinkah itu orang tua kita di rumah, saudara kita, teman sebangku kita, atau sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang mungkin main bareng waktu ini jadi crewmate, kemudian terpecah karena saling mengkhianati. Apakah kemudian kita sulit mengasihi orang lain karena bermain games gitu ya? Kak Nuni harap tidak. Jadi coba ingat kembali dan kita mau memutuskan untuk mengampuni orang yang menyakiti kita. Nah, ada 4 hal untuk mengetahui apakah Allah tetap di dalam kita dan kita di dalam Allah. Dan ini juga diulang-ulang gitu ya oleh Yohanes. 4 hal itu apa saja supaya kita tahu bahwa Allah tetap di dalam kita dan kita di dalam Allah. Yang pertama ketika kita saling mengasihi di ayat 12. Ya. Ketika kita saling mengasihi, Allah ada di tengah-tengah kita. Di dalam kita. Dan yang kedua, semata-mata itu adalah karunia Allah dan yang memberikan rohnya. Teman-teman, ketika Allah ada di dalam kita, itu bukan karena kuat dan hebatnya kita. Bukan karena kita, ya meskipun itu adalah bagian dari usaha kita ya, untuk memelihara kesatuan, memelihara kasih, tidak, ya kalau bertengkar segera baikan gitu ya. Tapi tahu tidak bahwa itu semata-mata karena karunia Allah. Gitu. Karunia itu pemberian secara cuma-cuma Allah. Itu kan. Nah, dan yang ketiga, bagaimana Allah tetap di dalam kita dan kita di dalam Allah, yaitu dengan mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah di ayat 15. Dan yang keempat, jika kita tetap di dalam kasih. Nah, ini diulang ya. Ini poin yang keempat dan yang pertama itu agak-agak mirip ya sebenarnya. Dan ini mengartikan bahwa apa? Ini adalah poin yang penting. Orang Kristen, anak-anak Tuhan seharusnya identik dengan kasih, bukannya pertikaian, iri-irian, tikung-tikungan gitu ya. Tidak. Tetapi kasih. Apakah itu yang saat ini sedang dibangun oleh Bogor Student Fellowship ini gitu ya? Mari kita membangun kasih. Who is among us? Impostor or Jesus? Impostor yang memecah belah, membunuh, berkhianat, begitu ya, berbohong. Ataukah yang ada di tengah-tengah kita, di antara kita itu adalah Yesus yang membebaskan hidup kita dari dosa, yang mengasihi kita, mempersatukan kita. Siapa yang ada di tengah-tengah kita, teman-teman? Siapa? Ayo, jawab ya di dalam hati teman-teman masing-masing. Kira-kira siapa? Apakah teman-teman sulit untuk mengasihi? Nah, itu perlu dipertanyakan. Teman-teman, mungkin kita perlu meminta kepada Yesus. Tuhan, mampukan aku untuk mengasihi. Tuhan, mampukan aku untuk mengampuni. Aku tidak mau menjadi sekutu impostor, tetapi aku mau menjadi pengikut Kristus. Ya, who is among us? Sekali lagi, cara untuk tahu ada Allah di antara kita adalah ketika kita saling mengasihi. Ya, cara untuk tahu Allah di antara kita adalah ketika kita saling mengasihi. Karena ini ingin teman-teman dengan bersuara di tempat masing-masing, tetap di mute, kita sama-sama membaca kalimat ini gitu ya. 1, 2, 3. Cara untuk tahu ada Allah di antara kita adalah ketika kita saling mengasihi. Nah,
Kalau misalkan kita suka bertengkar, bukan berarti dalam suatu hubungan tidak akan pernah bertengkar sama sekali gitu ya. Justru teman-teman, hubungan yang sehat itu kalau teman-teman bertengkar, tetapi kemudian kembali untuk bersatu, berdamai gitu ya. Bukan berarti tanpa pertengkaran. Tetapi apakah pertengkaran itu menghancurkan, memecah belah, ataukah justru memperkuat gitu. Setelah adanya pertengkaran, kita menjadi semakin mengerti, mengenal satu sama lain gitu kan. Biasanya begitu, yang Kak Noni alami begitu. Jadi ketika ada gesekan, misalkan dengan teman pelayanan, dengan sesama rekan gitu ya, setelah ada gesekan itu kita kemudian saling kenal gitu. Oh jadi orangnya tuh begini ya. Ketika baikan, kita jadi bisa tahu bagaimana harus memperlakukan satu sama lain. Seperti itu. Ya, jadi ayo, kalau misalkan Tuhan ada di tengah-tengah kita, there is God among us, berarti kita harus lebih lagi saling mengasihi. Karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita, bukan kita yang mengasihi Allah, kata firman Tuhan, tetapi Allah lah yang mengasihi kita. Bahkan kemampuan kita untuk mengasihi itu adalah berasal dari Tuhan, teman-teman. Jadi kalau kita nggak kenal Tuhan, bagaimana kita mungkin untuk mengasihi? Itu kenapa kita perlu punya kebiasaan untuk merenungkan firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Karena dengan begitu, kita mengenal Allah yang adalah kasih, dan kita jadi tahu bagaimana kita harus mengasihi. Ya, jadi ayo dibaca firman Tuhannya setiap hari gitu ya. Satu hari mungkin satu pasal atau satu perikop begitu ya. Itu baik supaya kita mengenal siapa sih Allah kita, siapa sih Allah yang kita sembah, siapa sih Allah yang ada di tengah-tengah kita. Oke? Kami berharap teman-teman siswa yang ada di Bogor bisa punya persekutuan pribadi sama Tuhan. Karena dengan begitu kita tahu bagaimana kita harus mengasihi. Karena gini loh teman-teman, kita nggak mungkin ngasih sesuatu yang kita tidak punya. Ya, kalau teman-teman bilang aku mengasihimu gitu kan, tetapi sebenarnya kamu tidak memiliki kasih itu, atau kamu tidak memiliki Allah itu sendiri. Belum percaya sama Tuhan sungguh-sungguh, belum memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, bagaimana kita mau mengasihi? Bagaimana kita mau memberitakan Allah jika kita sendiri sebenarnya tidak mengenal Allah? Ya, jadi ayo kita memberi, tapi terlebih dahulu kita mau mengenal Allah. Itu ya, kita mau mengenal Allah yang kasih-Nya sempurna dalam hidup kita. Jangan diam, tetapi sampaikan dan nyatakan kasih Yesus. Jangan seperti impostor yang berbohong, yang memfitnah gitu ya. Tapi karena Allah yang di tengah-tengah menyatakan kasih Allah kepada dunia ini, menyatakan bahwa Allah itu kasih, bahwa Yesus sudah menebus dosa umat manusia dan menyediakan hidup yang kekal bagi siapapun orang yang percaya kepadanya. Jangan diam. Jadi ayo kita mau menjadi pemberita kabar baik. Sampaikan dan nyatakanlah kasih Yesus. Nah, ini akhir dari sharing firman Tuhan yang Kak Noni bisa bagikan untuk teman-teman sekalian. Jadi, teman-teman, syarat untuk tahu there is God among us adalah ketika kita saling mengasihi. Itu pesan utamanya. Semoga kita semua menyadari hal ini dan mengalami Tuhan secara pribadi sehingga kita mampu membagikan kasih itu kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Jadi siapa yang ada di tengah-tengah kita? Siapa yang ada di antara kita? Semoga bukan impostor, tetapi Yesus Kristus. Amin.
Saya serahkan untuk waktu selanjutnya kepada MC. Terima kasih Kak Noni atas firman yang telah dibawakan. Nah, saat ini kita ada sesi tanya jawab. Apakah dari teman-teman ada yang mau bertanya? Ada dari Kak Leo pertanyaannya. Aku bacakan ya Kak Noni. Kak, bagaimana kita menyadari kalau kita sedang memberi makan sakit hati atau kecewa kita? Kadang kan suka nggak sadar Kak, taunya rasa kecewa dan sakit hati makin menjadi-jadi. Iya. Bagaimana kita menyadari kalau kita sedang memberi makan sakit hati atau kecewa kita? Ketika kita mengingat-ingat bagaimana seseorang menyakiti kita gitu ya. Kita selalu mengungkit-ungkit kesalahan orang lain gitu kan. Nah itu sebenarnya tanda kalau kita masih memberi makan merasa sakit hati atau kecewa kita. Terus bagaimana gitu ya? Ya karena nggak sadar gitu ya. Nah terus bagaimana supaya kita bisa pulih dari sakit hati? Yang pertama, kita perlu jujur sama luka hati kita. Salah ya teman-teman kalau kita sakit hati terus kita bilang enggak aku kuat. Anak Tuhan nggak boleh marah gitu kan. Anak Tuhan nggak boleh bersungut-sungut gitu. Ya benar sih. Tapi teman-teman tahu nggak dalam porsi yang tepat kalau kita mau mengakui hati kita, perasaan hati kita, itu akan justru membuat kita lebih sehat secara emosi. Jadi kalau teman-teman marah, kecewa dan sakit hati, teman-teman jujur sama diri sendiri dan kemudian sama orang lain. Jujur sama diri sendiri di hadapan Tuhan. Tuhan, aku tuh sakit hati. Aku tuh marah sama dia karena dia tuh kayak gini. Aku kecewa sama anak ini, orang ini. Tolong Tuhan, ampuni, dan mampukan aku untuk mengasihi dia. Karena begini teman-teman, bagaimana Tuhan mau menyembuhkan luka yang tidak kita akui? Kalau kita pergi ke dokter, ya kita sakit, pasti dokter nanya-nanya dong, ya kan? Kita datang pergi ke dokter terus ada yang bisa saya bantu? Apa keluhannya? Ya nggak tahu dok, dokter coba deh tebak gitu kan? Nggak mungkin kita jawab begitu kan? Nggak mungkin kita diam aja sama bapak dokter. Nah, sama. Kita perlu mengakui kepada Tuhan. Tapi Kak, bukannya Tuhan sudah tahu tanpa kita berkata-kata? Ya memang. Tapi teman-teman, Tuhan itu tanda bahwa kita percaya kepada Tuhan, bahwa Dia sanggup memulihkan hati kita. Jadi jujur sama diri sendiri. Lalu jujur sama orang lain, supaya orang lain menguatkan hati kita, dan memiliki penilaian-penilaian yang objektif gitu ya. Oh ternyata situasinya dari sudut pandang yang lain sebenarnya seperti ini gitu. Jadi kita bisa berpikir secara objektif dan bisa membuat keputusan yang baik. Orang lain juga bisa mendoakan kita gitu kan. Tentunya pilihlah orang yang bisa dipercaya dan orang yang dewasa secara rohani, supaya kita nggak malah dikompor-kompori gitu ya. Tahu nggak ya dikompor-kompori? Jadi kayak, iya tuh dia emang orangnya kayak gitu, udah jangan temenan sama dia. Nah itu namanya ngompor-ngompori ya, impostor itu jangan-jangan ya. Nah jadi gitu teman-teman ya. Minta sama Tuhan, jujur sama Tuhan. Tuhan, aku perlu Tuhan. Karena kalau tanpa Tuhan, aku nggak sanggup rasanya untuk mengampuni dia gitu. Itu sih kalau dari Kak Noni. Oke, terima kasih Kak Noni. Bagaimana Kak Leo? Apakah jawabannya terjawab, Kak? Oke, udah ada jempol dari Kak Leo. Oke, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Ya, sepertinya belum ada ya. Oh, ini ada lagi. Dari Bang Bona, Kak, dalam keadaan pandemi kayak gini,
karena jarak kita jadi kesulitan untuk menunjukkan kasih kita sama teman sekolah kita, Kak. Terutama mungkin kita kurang merasakan persekutuan di sekolah. Jadi gimana ya, Kak, cara kita saling mengasihi di lingkungan teman seiman kita di sekolah kita supaya Tuhan ada di tengah-tengah roh kris kita, Kak? Iya. Jadi teman-teman, bagaimana caranya menunjukkan kasih? Nah, memang ini tantangan ya buat kita. Kita yang identik dengan persekutuan gitu kan, kumpul-kumpul, ternyata waktu pandemi kita harus ibadah online gitu kan. Bagaimana caranya kita supaya membangun persekutuan gitu ya? Nah, dengan cara kita menggunakan alat komunikasi yang ada gitu, kita memaksimalkan ini semua. Itu semua, jadi kayak WhatsApp group mungkin, atau bagus ya teman-teman, kemarin aku lihat ada Instagram live gitu ya. Nah, dengan begitu kita bisa terus terikat gitu, dengan terus kita mengikuti kegiatan yang sama bersama-sama, meskipun itu harus secara online, itu bisa membuat kita tuh sehati juga gitu loh. Gitu. Dan juga dengan mendatangi persekutuan-persekutuan seperti ini, seperti siang hari ini gitu ya, teman-teman meluangkan waktu yang biasanya bobok siang gitu ya. Tapi teman-teman beribadah. Nah, itu satu hal yang bagus gitu. Karena dengan begitu kita sedang membangun persekutuan kita satu sama lain supaya kita semakin erat dan dekat. Gitu. Tanya kabar sama temannya, kirimin dia GoFood secara spontan gitu ya, jadi dapat kejutan. Kamu bisa ngirim makanan ke orang lain atau ngajak mabar, main bareng gitu kan. Nah, ada banyak hal sebenarnya secara online yang bisa kita lakukan bersama-sama. Itu sih kalau saran dari Kak Noni. Oke, terima kasih Kak Noni atas sarannya. Bagaimana Bang Guna, apakah sudah terjawab? Oke, sama-sama. Mungkin boleh satu orang lagi yang mau bertanya, mungkin dari teman-teman siswa nih. Jangan dipendam ya teman-teman, nanti di dalam hati ada pertanyaan, tapi aduh ini bagus kayak ditanyain, atau aduh aku ayo tanya, bagaimana cara move on Kak gitu mungkin, atau atau bagaimana caranya bisa berdamai dengan teman sendiri, sahabat sendiri. Silahkanlah bertanya. Kalau gitu aku aja Kak yang nanya. Aku juga mau nanya nih, karena ada yang menggelisahkan juga. Jadi tadi Kakak juga udah singgung gimana cara kita berdamai. Karena di sini jadi misalnya nih Kak, kalau misalnya ada mungkin perlakuan rekan atau teman kita yang kurang berkenan di kita, tapi mungkin dia nggak sadar. Itu bagusnya, baiknya apakah kita doakan saja sama Tuhan gitu kan, atau kita juga perlu ngomong secara baik-baik ke dia dan doakan juga buat Tuhan. Dan bagaimana Kak baiknya ngomongnya tuh yang nggak menambah konflik gitu Kak? Itu gimana Kak? Iya. Cara untuk ngomong ya sama orang yang sikapnya kurang berkenan sama kita itu, pertama-tama gini, setiap orang pasti punya kelebihan dan kelemahan. Ketika kita menegur seseorang, menegur kelemahan seseorang gitu ya, mungkin ya, teman-teman awalilah dengan memuji. Jadi kasih dia apresiasi dengan kata-kata, atau mungkin kamu ajak dia makan bareng gitu ya, itu udah apresiasi kan. Gitu. Jadi ngobrolnya enak gitu ya. Jadi nggak yang langsung dengan nada tinggi, ngajak berantem gitu ya, seolah-olah ya, enggak. Tapi kita mulai dulu dengan kasih apresiasi dia, puji dia. Nah, setelah itu barulah teman-teman coba untuk bilang, ngomong tentang, kamu tahu nggak kalau sebenarnya aku kurang nyaman sama sifatmu yang seperti ini. Gitu. Karena aku merasa seperti ini. Jadi terbukalah, karena pertama-tama kalian sudah memberikan pujian atau apresiasi,
dia tidak akan merasa terhakimi atau merasa kamu cuma ingin menjatuhkan dia. Tapi itu karena benar kamu tulus untuk supaya dia berubah jadi pribadi yang lebih baik gitu. Gitu sih. Kalau menurut Kak Noni, tentunya didoakan itu penting. Namun Kak Noni rasa saudara seiman kita itu juga perlu untuk kita tegur dan nasihati. Ada juga di salah satu bagian firman Tuhan mengatakan demikian. Kalau ada yang bertindak dosa, ya kita perlu saling mengingatkan gitu. Itulah gunanya saudara seiman. Ya, jadi selain kita mendoakan, minta sama Tuhan supaya kita punya kasih yang besar untuk mengampuni dan tetap mengasihi, juga minta supaya Tuhan ubahkan dia, tetapi kita juga mau ambil bagian dalam perubahan hidupnya dengan cara menegur dan mengingatkan dia, gitu. Oke Kak, makasih banyak Kak untuk jawabannya. Sama. Ini ada pertanyaan satu lagi Kak dari Kak Irma. Kak mau tanya, kalau kita ngajak teman kita buat ibadah online tapi alasan selalu sibuk dan ada juga yang nggak respon, Sebagai pengurus Rokris gimana ya Kak caranya bisa tetap semangat ngajak mereka buat ibadah online? Karena sebagai manusia biasa lama-lama capek Kak ngajak terus tapi diabaikan. Gitu ya. Kak Noni tahu tuh rasanya. Karena Kak Noni juga pelayanan siswa di sini. Ya. Mungkin gini teman-teman, dengan cara kita tetap terkoneksi melalui sosial media ya. Jadi anak zaman sekarang tuh suka banget main sama sosmed, Instagram gitu ya. Apalagi TikTok gitu kan. Kalian melihat usaha teman-teman di Bogor Student Fellowship ini bagus banget gitu kan. Kalian udah memanfaatkan Instagram Live, bahkan temanya juga yang kekinian gitu kan. Itu baik. Nah, saran Kak Noni adalah teman-teman punya data dari siswa-siswa yang ada. Memang cara memperoleh data ini susah-susah gampang. Tapi kalau misalkan teman-teman siswa yang ada di sini nih ya, ada berapa siswa nih yang ada di sini, kalian ikut ambil bagian dalam meminta data ini. Kalau di pengalaman di Banyuwangi gitu ya, di PSKB Persekutuan Siswa Kristen Banyuwangi, kami itu memperoleh data dengan membuat Google Form, dan di Google Form itu ada pilihan kan, ada nama, kelas, sekolah, alamat, gereja, email, Instagram, akun TikTok-nya apa, akun Twitter-nya apa, kita tanya itu semua. Nah, lalu disebarkan ke seluruh siswa yang ada di Banyuwangi. Karena kami bersyukur karena Perkantas Banyuwangi itu juga melayani di kelas-kelas agama, di sekolah-sekolah yang cukup populer gitu ya di Banyuwangi. Itu kami semua yang mengajar, jadi itu mempermudah sih. Nah, tapi kalau misalkan enggak pun, teman-teman bisa pakai jejaring, yaitu siswa-siswa ini. Teman-teman adik-adik siswa, ayo ajakin teman-temannya untuk sekedar follow Bogor Student Fellowship Instagramnya. Ayo follow, seru loh gitu. Kita bisa main, kita bisa dapat hadiah gitu. Awalnya kita ajakin hal yang seru-seru. Tapi isinya tentu saja kita kan isi persekutuan ini kan mengingatkan kita tentang kasih Yesus, bagaimana kita diselamatkan melalui Yesus Kristus gitu kan. Tetapi memang penjangkauannya kita lakukan secara menarik gitu. Atau adainlah lomba video TikTok gitu misalkan. Nih kami di Natal Perkantas Banyuwangi, Natal Persekutuan Siswa Kristen Banyuwangi, kami mau berencana mengadakan lomba gitu. Salah satunya lomba TikTok. Nah, ini membuat orang mungkin lebih bersemangat ya, bikin video TikTok tapi bertemakan Natal. Yang menang akan mendapat hadiah gitu. Jadi seperti itu. Sosial media itu cara yang paling untuk menjangkau siswa tuh paling ini sih kalau berdasarkan pengalamannya Kak Noni. Gitu. Dan
hanya siswa yang bisa menjangkau siswa jauh lebih baik daripada orang yang kayak Kak Noni. Ini sebenarnya udah tua banget gitu kan. Usia Kak Noni 27 tahun ini gitu kan. Jadi sebenarnya Kak Noni orang yang menggerakkan aja dari belakang, menggerakkan teman-teman siswa. Dan kalian tahu tidak, di Banyuwangi tidak ada TPS. Tidak ada mahasiswa yang melayani siswa. Jadi semuanya pengurus-pengurus siswanya yang jalan. Jadi anak-anak SMP dan SMA itu loh yang bikin persekutuan kayak gini. Gitu. Jadi teman-teman juga pasti bisa nih. Sekali-kali siswanya yang jadi MC misalkan, siswanya yang main musik misalkan, yang mimpin games para siswa gitu. Itu pasti akan bikin engage juga sama siswa-siswa yang lain. Oke, itu. Semangat siswa. Terima kasih Kak Noni atas jawaban-jawabannya. Oke, semangat siswa lah kata Kak Irma, semangat siswa. Semangat ya teman-teman. Jadi pertanyaan Kak Irma ini yang menutup sesi tanya jawab ya. Jadi sesi tanya jawab sudah selesai dan semoga firman yang telah dibagikan tadi dapat kita pelihara dan aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ingatlah teman-teman bahwa di setiap langkah kita Tuhan selalu memimpin kita. Nah, untuk menutup ibadah pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Apabila
Diminta dalam kasih Kaleo untuk memimpin dalam doa syafaat. Oke, mari teman-teman kita satu di dalam doa. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita satu hati berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk BSF hari ini yang boleh berjalan Tuhan. Bersyukur atas penyertaan-Mu, bersyukur atas pelayanan Kak Noni hari ini yang boleh menolong kami, mengingatkan kami kembali mengenai pentingnya keberadaan Tuhan di dalam persekutuan kami dan bagaimana kami menunjukkan Tuhan ada di tengah-tengah persekutuan ini. Tolong kami Tuhan agar kami bisa menyatakan kasih itu Tuhan, di mana kasih-Mu yang memberikan kami kehidupan. Tolong kami juga Tuhan agar kami boleh bersungguh-sungguh mengasihi saudara dan teman-teman kami. Kami bersyukur atas pelayanan Kak Noni dan Kau yang boleh tolong Kak Noni dan pelayanannya di Banyuwangi. Kau yang boleh sertai kesehatannya Tuhan di tengah-tengah masa pandemi ini dan di tengah-tengah pelayanan yang boleh tetap dilakukan Tuhan. Kami mendoakan Kak Noni juga dan juga rekan-rekan pelayanan di Banyuwangi dan tangan kuasa-Mu, biarkan Kau saja yang boleh menyertai Kak Noni secara pribadi dan juga persekutuan di sana Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman persekutuan siswa yang ada di Kabupaten Bogor ini Tuhan, terkhusus di Cibinong. Kami berdoa untuk SMA 1, SMKN 2, Triple J, SMK PGRI yang sedang mempersiapkan Natal online, berkati dan tolong setiap panitia yang ada di dalamnya, kiranya mereka boleh mempersiapkan acara dengan baik, Kau yang boleh tolong mereka juga, agar mereka pun juga bisa memobilisasi dan juga memotivasi rekan-rekan sekolahnya untuk turut serta dan ambil bagian dalam persiapan ini dan bisa hadir dalam Natal online yang boleh mereka selenggarakan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Triple J, SMK PGRI, SMA Citra Nusa, SMK 2, SMKN 2 yang sedang bergumul untuk regenerasi. Kami berdoa Tuhan, Kau yang boleh sediakan orang-orang yang mau memberikan hati, mau memberikan waktu untuk melakukan pekerjaan pelayanan Roh Kris Tuhan untuk setahun ke depan. Kau boleh berikan juga hikmat bagi pengurus-pengurus lama yang saat ini juga bergumul untuk meregenerasikan ini, mencari orang yang tepat, men-sharingkan untuk menjadi pengurus. Kiranya Kau yang boleh berkati, Kau yang boleh tolong, Kau boleh berikan para pengurus-pengurus ini hikmat Tuhan untuk mengerjakan regenerasi ini, dan Kau yang boleh sediakan orang-orang untuk mengerjakan pelayanan di Roh Kris SMA ini. Kami berdoa Tuhan untuk SMK Putra Pakuan dan SMAN 1 Sukaraja yang saat ini sedang bergumul untuk adanya guru pembina Roh Kris. Kiranya Kau yang boleh tolong Tuhan, Kau yang boleh berikan, Kau yang boleh sediakan Tuhan, guru pembina yang boleh memberikan hati dan juga mendapat izin dari sekolah Tuhan untuk menjadi pembina di sekolah tersebut Tuhan, agar rekan-rekan siswa yang beragama Kristen ini Tuhan memiliki gembala Tuhan dalam mengerjakan pelayanan di sekolah. Kami menyerahkan pelayanan sekolah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami Tuhan, di mana bulan Januari nanti Tuhan, Kementerian Pendidikan mengumumkan bahwa sekolah-sekolah sudah mulai melaksanakan kegiatan belajar secara langsung dengan kapasitas 50% dan memenuhi protokol kesehatan, dan juga sudah ada beberapa sekolah Tuhan yang sudah memulai uji coba kegiatan tatap muka belajar ini Tuhan di Kabupaten Bogor, salah satunya adalah Triple J. Kiranya Kau boleh tolong Tuhan, kiranya penyelenggaraan KBM ini harus tetap menjalankan atau memenuhi protokol kesehatan yang ada. Kami berdoa untuk setiap guru, kemudian orang tua dan siswa yang nanti berada di dalam kegiatan ini. Kau boleh tolong mereka supaya boleh diberikan hikmat Tuhan untuk mengerjakannya, dan Kau boleh jagai kesehatan setiap guru, setiap siswa yang melakukan pembelajaran secara tatap muka. Kami menyadari Tuhan pembelajaran jarak jauh ini memiliki
kelemahan Tuhan, namun kiranya Kau boleh tolong agar Kominfo, PLN, perusahaan telekomunikasi di Indonesia boleh mengupayakan penyediaan koneksi internet di seluruh wilayah Indonesia dengan kecepatan yang memadai. Kami juga berdoa untuk keterampilan guru dan juga penangkapan siswa Tuhan terhadap materi pembelajaran yang ada. Kami menyerahkan pendidikan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga menyerahkan negara kami dalam tangan kuasa-Mu di tengah upaya pengadaan vaksin Tuhan. Kiranya Kau juga boleh tolong, Kau boleh sertai Kementerian Kesehatan dan juga pemerintah daerah, pemerintah pusat, tim gugus tugas yang bekerja Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Sungguh kami mengharapkan pandemi ini boleh segera berakhir, agar kami bisa memulai persekutuan seperti biasanya, agar kami bisa bersekolah seperti biasanya, biar kami bisa beraktivitas seperti biasanya. Namun sungguh pun Kau berikan kami keadaan ini, Kau boleh tetap tolong kami untuk melihat Engkau di antara kami, meyakini bahwa God's among us berada di antara kami. Ajar kami untuk tetap bersyukur, ajar kami tetap mengandalkan Engkau di dalam semua aktivitas kami. Kami menyerahkan harapan kami, doa kami dalam tangan kuasa-Mu. Ini kami Tuhan berdoa. Amin. Oke, terima kasih Kak Leo. Dan saat ini kita akan membacakan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah, attention. Nah, ada Natal bareng nih, Perkantas Bogor. Jadi tanggalnya itu Sabtu, tanggal 12 Desember di Zoom dan juga di YouTube Perkantas Bogor. Jadi teman-teman jangan lupa di tag kalendernya ya, di tag tanggalnya, dan hadir di Natal Perkantas Bogor tanggal 12 nanti. Lalu pengumuman yang kedua, nah yang merasa menjadi peringkat 1-2 pada mission tadi, jangan keluar dari room dulu ya, mate. Terus yang ketiga juga, jangan sampai kita lost contact. Nah, jadi kita harus follow-followan dulu nih di IG. IG-nya Persisten Bogor itu ada @persistenbogor ya, teman-teman. Jadi jangan lupa di-follow. Nah, untuk peringkat 1 dan 2, jadi peringkat 2-nya kita ada Sri nih tadi. Jadi yang peringkat pertamanya itu ada, sebentar aku bacain. Ada William, lalu peringkat 2-nya ada 2 orang, yaitu Christina dan Lily. Jadi jangan keluar room dulu ya nanti. Oke. Kita sudah sampai di doa penutup. Diminta dalam kasih Kanoni untuk menutup dalam doa. Baik, terima kasih untuk teman-teman. Kita sudah sampai di penutup acara ini. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Allah kami. Bersyukur untuk kebersamaan yang boleh kami lakukan pada siang hari ini. Untuk permainan yang bisa kami lakukan bersama-sama. Untuk kebenaran firman Tuhan. Untuk relasi yang saat ini boleh terjalin, kami sungguh mengucap syukur. Terima kasih untuk kakak-kakak TPS, kakak-kakak staf pendamping, kakak-kakak alumni yang ikut terlibat di dalam pelayanan siswa di Bogor. Bersyukur Tuhan karena Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan menyediakan orang-orang untuk hadir dan terlibat di dalam pelayanan ini. Tuhan kiranya Engkau memberkati hamba-hambamu yang boleh terlibat dalam pelayanan di Persekutuan Siswa Bogor. Tuhan yang terus memberikan kedamaian, sukacita, semangat, dan visi yang terus berkobar di dalam hati hamba-hambamu ini Tuhan. Sehingga kami boleh terus melayani siswa, kami semakin semangat untuk menjangkau jiwa-jiwa siswa-siswa bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus menyerahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami, Kau melindungi kami. Kami berdoa meskipun di masa-masa yang sukar,
Persekutuan hanya bisa kami lakukan secara online, tetapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak berhenti bekerja. Engkau Tuhan melampaui ekspektasi kami. Engkau Tuhan melampaui harapan kami. Kami percaya firman-Mu dapat terus bekerja, kuasa-Mu bekerja di masa dan situasi kondisi apapun. Terima kasih Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri doa kami ini. Haleluya. Amin. Amin. Wah, kita sudah selesai nih teman-teman. Sekarang kita sesi dokumentasi. Ayo teman-teman boleh di open dulu kameranya. Ayo Christina, Erika, Lily, Devincia. Wah, Jeremy udah nih. Oke. Devincia bisa nggak nih on cam ya? Kak Verba, Bang Benny gimana? Oke. Aku mulai ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, sesi dokumentasi kita sudah selesai. Terima kasih teman-teman. Tuhan memberkati. Terima kasih teman-teman. Tuhan berkati. Lily dan Christine jangan keluar dulu. Terima kasih. Thank you. Makasih juga Kak Noni. Makasih Kak Noni. Noni udah keluar ya? Oh, masih ada. Christine dan Lily. Apa tadi itu? Giveaway-nya mau diberikan dalam bentuk apa? Christine dulu. Pulsa, Kak. Oke, pulsa. Chat nomor kamu di room ya, Dek. Nanti akan ditransfer oleh Kak JJ ke nomor telepon kamu. Kalau Lily mau dalam bentuk apa Lily? Pulsa juga deh, Kak. Oh, pulsa juga. Kak Noni, terima kasih ya, Kak Noni. Kak Noni, thank you, Kak Noni. Semangat pelayanan di Banyuwangi, Kak. Ya, semangat pelayani. Sampai jumpa di pelayanan berikutnya, Kak Noni. Oh iya, terima kasih. Terima kasih, Kak Leo. Semangat juga, Kak. Celoteh Noninya, Kak. Oke, ditunggu aja postingan selanjutnya. Semangat berkarya terus, teman-teman. Aku pamit ya, teman-teman. Kak, thank you. Makasih, Kak. Oke, ditunggu ya nomornya Christine dan Lily. Karena nanti Kak JJ yang akan kirim. Oke. Ini belum ada ya. Sorry, ada yang punya nomornya William nggak? Ada yang kenal William nggak? William tuh tadi kayaknya sinyal kali ya, dia live di tengah-tengah. Dia sekolah di mana ya, Mbak? Penerbangan. Enggak punya. Atang Senjaya. Oh, Bang Ben punya nggak? Enggak, tadi aku cuma nanya Japri aja, dia bilang dia Atang Senjaya, tapi enggak minta nomornya. Oke, Christine, dan Oke, Christine, thank you Christine. Sebenarnya aku punya nomornya Christine sih, tapi nggak apa-apa biar cantik. Lily, ditunggu nomornya Lily. Meskipun aku sudah tahu nomormu, itu udah oke. Thank you Lily dan thank you Christine. Sampai jumpa lagi ya kawan-kawan. Thank you. Teman-teman jangan pergi dulu yang lainnya. Thank you Lily. Mau sekalian evaluasi nggak, guys? Boleh. Boleh. Oke. Yuk. Silahkan. Bon, itu tadi bisa, Bon. Pakai apa, Bon? Oh, pakai Alt Tab.
Oh. Alt tab terus gimana Bang? Al? Gak usah pakai tab juga gak apa-apa sih. Pakai ini aja. Tanda Windows ini loh. Tanda Windows yang ada di sebelah kiri. Ya, terus? Terus ketika klik aja kan nanti jadi muncul bar menunya. Terus langsung klik aja musik, terus play. Oh, oke. Soalnya seingat aku yang sebelumnya itu kamu juga bisa, Bon, yang pas pembinaan itu kan juga kayak gitu modelnya. Iya. Iya. Oh iya ya. Oh. Oh enggak, kalau waktu itu Kak aku jadi MC. Iya, Kita kan itu MC waktu apa? itu. Oh, Kita apa kan MC, Riando? tapi PP-nya di Riando kan. Oh, berarti Riando ya.